Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Israel mendesak Tiongkok untuk menekan Iran terkait ambisi militer dan nuklirnya. Konsul Jenderal Israel di Shanghai menyebut Iran akan runtuh jika China berhenti membeli minyaknya. Informasi lainnya, pemirsa, timnas Iran dipastikan tetap tampil di Piala Dunia 2026 meski negaranya termasuk dalam daftar travel ban Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Otoritas pendudukan Israel pada Selasa 2 Juli 2025 mengumumkan penangkapan beberapa warga negara Israel atas dugaan mata-mata untuk Iran. Dalam penangkapan itu terdapat pasangan suami istri yang diduga jadi mata-mata untuk Iran di Tel Aviv. Otoritas pendudukan Israel pada Selasa 2 Juli 2025 mengumumkan penangkapan beberapa warga negara Israel atas dugaan mata-mata untuk Iran. Dalam penangkapan itu terdapat pasangan suami istri yang diduga jadi mata-mata untuk Iran di Tel Aviv. Pihak berwenang Israel juga menambahkan kalau mereka menyita sejumlah barang bukti. Dijelaskan pasangan itu keduanya berusia 30-an, ditangkap dan dirujuk ke unit pencegahan kejahatan dan diselidiki. Ini adalah penangkapan kedua yang diumumkan dalam 2 hari. Setelah polisi mengumumkan penangkapan 3 warga negara Israel pada Senin atas kecurigaan yang sama dalam kasus terpisah. Pada akhir Juni kemarin, Israel juga menangkap 6 warga dalam serangkaian operasi kontra intelijen. Termasuk seorang mahasiswa yang dituduh bekerja untuk dinas rahasia Iran. Penangkapan dilakukan oleh kepolisian Israel dan Badan Keamanan Dalam Negeri, Shin Bet, selama beberapa pekan terakhir. Kasus ini menjadi bagian dari upaya intensif Iran merekrut warga Israel untuk menjalankan misi spionase, pengintaian, hingga dugaan rencana pembunuhan. Penasehat Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Iran menegaskan kemampuan rudal Iran berada pada kondisi terbaiknya. Dia menekankan kesiapan penuhnya untuk memberikan respons tegas jika terjadi agresi terhadap Teheran. Penasihat Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Iran, Brigjen Ahmad Fahidi menegaskan kemampuan rudal Iran berada pada kondisi terbaiknya. Dia menekankan kesiapan penuhnya untuk memberikan respons tegas jika terjadi agresi terhadap Teheran. Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan penggunaan rudal Qasem Basir jika Israel melanjutkan serangan, Fahidi mengindikasikan kalau kemampuan signifikan telah disiapkan dan akan diaktifkan segera setelah serangan apapun.
Pernyataan ini dilontarkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang kembali berperang, serta akan kembali menyerang Teheran jika program nuklir negara tersebut kembali berlanjut. Iran berperang dengan Israel yang mengebom lebih dulu negara tersebut dalam konflik 12 hari yang direcoki campur tangan Amerika Serikat dalam pengeboman 3 situs nuklir Teheran akhir Juni kemarin. Rudal Qasem Basir diperkenalkan ke publik oleh Kementerian Pertahanan Iran pada Mei 2025. Dan diklaim sudah pernah diluncurkan ke Israel yang berdampak keras bagi negara pendudukan tersebut. Kemampuan rudal berjuluk Game Changer itu disebut bisa dapat menjadi penyebab sakit kepala bagi Amerika Serikat dan Israel. Rudal tersebut menawarkan jangkauan 1.200 km dan dirancang untuk menghindari sistem pertahanan rudal canggih seperti THAAD buatan Amerika Serikat. THAAD atau Terminal High Altitude Area Defense adalah sistem pertahanan rudal anti-balistik canggih yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Ia dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek dan menengah selama fase terminal atau turun penerbangannya. Militer Iran dilaporkan mulai memuat ranjau ke kapal-kapal di Teluk Persia sejak pertengahan Juni. Hal itu memicu kekhawatiran Amerika Serikat terkait potensi blokade Selat Hormuz. Militer Iran dilaporkan mulai memuat ranjau ke kapal-kapal di Teluk Persia sejak pertengahan Juni. Hal itu memicu kekhawatiran Amerika Serikat terkait potensi blokade Selat Hormuz. Good afternoon, everybody. Thanks for joining me today. Menurut dua pejabat Amerika Serikat, aktivitas itu dimulai setelah Israel meluncurkan operasi Rising Lion ke Iran pada 13 Juni. Certainly, all of the intelligence that we've seen have led us to believe that Iran's those facilities, especially, have been completely obliterated. Meski belum jelas apakah ranjau tersebut diturunkan atau hanya dimuat sementara, intelijen Amerika Serikat menilai tindakan ini sebagai sinyal strategis Iran. All around the world, certainly also in the region. Sumber informasi ini diduga berasal dari citra satelit atau sumber rahasia Amerika Serikat. Gedung Putih menanggapi laporan ini dengan menyatakan keberhasilan Presiden Donald Trump dalam menjaga stabilitas melalui operasi Midnight Hammer dan kampanye tekanan maksimum terhadap Iran. Hingga kini, Pentagon belum merespons laporan ini, sementara perwakilan Iran di PBB juga tidak memberikan komentar.
Selat Hormuz adalah jalur laut vital yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Selat ini menjadi jalur pengangkutan sekitar 20 hingga 30% minyak mentah global. Gangguan di Selat Hormuz bisa mengguncang ekonomi dunia, mengingat perannya dalam ekspor energi dari Timur Tengah ke Asia dan wilayah lainnya. Iran pernah mengancam menutup Selat Hormuz pada 2019 sebagai bentuk respons atas tekanan Barat, yang kala itu langsung berdampak ke pasar minyak dunia. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee mendesak militer Amerika Serikat menyerang Yaman menggunakan pesawat pengebom B-2 usai kelompok Houthi menembakkan rudal ke wilayah Israel. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, mendesak militer Amerika Serikat agar melancarkan serangan ke Yaman menggunakan pesawat pengebom siluman B-2. Pernyataan tersebut disampaikan setelah kelompok Houthi menembakkan rudal ke wilayah Israel. Dalam unggahannya di platform X, Huckabee menyatakan bahwa serangan rudal dari Houthi baru saja mengarah ke Israel. Ia menyebut sistem intersepsi Israel berhasil menggagalkan ancaman itu dan menyarankan agar pesawat B-2 dikirim ke Yaman. Sebelumnya, pada 22 Juni lalu, Amerika Serikat diketahui telah menggunakan B-2 Spirit yang membawa bom penghancur bunker GBU-57 untuk menyerang fasilitas nuklir Iran di Fordo dan Natanz. Sementara itu, situs nuklir Isfahan dihantam rudal Tomahawk yang diluncurkan dari kapal selam. Militer Israel melaporkan bahwa satu rudal yang ditembakkan dari Yaman berhasil dicegat pada Selasa pagi. Setelah insiden itu, otoritas Israel sempat menutup wilayah udaranya sementara waktu. Menanggapi serangan tersebut, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengancam akan membalas kelompok Houthi dengan serangan udara. Ia menyatakan bahwa Yaman akan diperlakukan seperti Teheran dan menegaskan bahwa siapapun yang menyerang Israel akan mendapatkan balasan setimpal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Houthi atas ancaman tersebut. Sejak November 2023, kelompok itu telah menargetkan Israel dengan rudal dan drone, serta menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah, Teluk Aden, dan Laut Arab sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Sementara itu, konflik besar antara Iran dan Israel pecah 13 Juni setelah Israel menggempur sejumlah lokasi militer, nuklir, dan sipil Iran, menewaskan sedikitnya 935 orang dan melukai lebih dari 5.600 lainnya. Teheran membalas dengan serangan rudal dan drone yang menewaskan sedikitnya 29 orang di Israel dan melukai lebih dari 3.400 lainnya. Perang ini kini dihentikan oleh gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat dan mulai berlaku sejak 24 Juni. Di tengah desakan internasional untuk menghentikan perang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan melenyapkan Hamas hingga ke akar, meski kelompok itu tengah membahas proposal gencatan senjata.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pemerintahannya akan menghancurkan Hamas hingga tuntas, meskipun kelompok militan Palestina itu sedang membahas proposal gencatan senjata baru yang diajukan oleh mediator. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rekaman video dari kota Ashkelon pada Rabu 2 Juli 2025 menjelang rencana pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington. Netanyahu belum memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan Trump yang menyebut Israel telah menyetujui gencatan senjata selama 60 hari di Gaza. Trump sebelumnya mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan tersebut yang dinilai sebagai langkah penting untuk meredakan konflik yang telah berlangsung hampir 2 tahun. Sementara itu, situasi kemanusiaan di jalur Gaza semakin memburuk. Operasi militer Israel yang terus meluas telah menyebabkan sedikitnya 47 korban jiwa pada Rabu 2 Juli, menurut laporan Badan Pertahanan Sipil Gaza. Salah satu korban adalah Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Konflik bersenjata yang telah berlangsung selama hampir 21 bulan ini telah menciptakan krisis kemanusiaan bagi lebih dari 2 juta warga Gaza. Tekanan internasional terhadap kedua pihak pun terus meningkat, seiring dengan makin banyaknya korban sipil dan kerusakan infrastruktur di wilayah tersebut. Keberadaan 400 kg uranium-235 yang diperkaya atau HEU hingga 60 milik Iran masih menjadi pertanyaan. Diketahui stok melimpah HEU Iran yang dilaporkan Badan Energi Atom Internasional sekarang berstatus tidak tercatat setelah serangan Israel. Sejak serangan udara Israel dan Amerika Serikat terhadap situs-situs nuklir Iran bulan lalu, kini tinggal menyisakan misteri tak terpecahkan. Keberadaan 400 kg uranium-235 yang diperkaya atau HEU hingga 60 masih menjadi pertanyaan. Dengan uranium-235 sebanyak itu, Teheran mampu membuat bom nuklir tanpa melakukan pengayaan uranium lagi. Misteri keberadaan HEU Iran yang melimpah itu telah dianalisis Edwin Liman, Direktur Keselamatan Energi Nuklir, pada program Iklim dan Energi Union of Concerned Scientists. Dalam ulasannya, pakar tersebut menyatakan perdebatan publik internasional selama ini hanya fokus di satu kejadian.
yakni apakah serangan itu menghancurkan kemampuan Teheran untuk membangun senjata nuklir, atau hanya menundanya beberapa bulan atau tahun. Stok melimpah HEU Iran yang dilaporkan oleh Badan Energi Atom Internasional atau IAEA sekarang berstatus tidak tercatat setelah serangan Israel. Kemungkinan semua stok itu telah dipindahkan ke lokasi yang aman sebelum serangan terjadi, yang menurut Liman dapat digunakan secara langsung untuk membuat bom nuklir tanpa memerlukan pengayaan lebih lanjut. Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin menawarkan kesempatan bersejarah untuk merebut tepi barat. Diketahui tepi barat telah berada di bawah kepemimpinan militer Israel sejak 1967. Menteri Kehakiman Yariv Levin mengatakan bahwa saat ini menawarkan kesempatan bersejarah untuk merebut daerah tepi barat. Levin mengatakan hal tersebut merupakan momen yang tepat dan kesempatan yang cukup bersejarah. Tepi barat yang diduduki telah berada di bawah pendudukan militer Israel sejak 1967. Tetapi tidak pernah dianeksasi secara resmi, sebuah prospek yang telah lama diperjuangkan oleh para menteri sayap kanan. Namun, setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang berikutnya di Gaza, otoritas Israel telah menggambar ulang peta wilayah Palestina. Sejak itu, tentara Israel telah mengintensifkan serangan harian dan penangkapan massal, terutama di utara, tempat buldoser Israel telah meratakan seluruh wilayah pemukiman dan secara paksa mengusir sedikitnya 40.000 orang. Pada tahun 2024, 24.700 dunam atau sekitar 6.100 hektar atau 2.470 hektar diklasifikasikan sebagai tanah negara oleh otoritas Israel. Melampaui 23.000 dunam yang dianeksasi antara tahun 2000 dan 2023. Selain itu, 68 pos terdepan pemukiman ilegal diakui oleh Israel dan dilengkapi dengan infrastruktur yang memperdalam kontrol. Sebanyak 14 menteri Israel dari partai sayap kanan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera mencaplok tepi barat karena mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Sebanyak 14 menteri Israel dari partai sayap kanan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mencaplok wilayah tepi barat. Seruan itu disampaikan melalui surat yang dikirim pada Rabu 2 Juli 2025 malam.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyatakan melalui akun X bahwa para menteri meminta pemerintah segera memberlakukan kedaulatan atas wilayah Yudea dan Samaria atau yang dikenal sebagai tepi barat. Sebelum Parlemen Knesset memasuki masa reses pada 27 Juli. Mereka menilai dukungan strategis dari Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump menjadi momentum yang tepat untuk mengambil langkah tersebut. Dalam surat tersebut, para menteri juga memperingatkan bahwa pengakuan terhadap pembentukan negara Palestina di wilayah yang tersisa dapat menjadi ancaman serius bagi eksistensi Israel. Beberapa nama yang turut menandatangani surat itu antara lain Menteri Pertahanan, Perekonomian, Pertanian, Energi, Komunikasi, Transportasi, Kehakiman, Pariwisata, Inovasi Budaya, Urusan Diaspora, Pendidikan, Kesetaraan Sosial, Kerjasama Kawasan, serta Ketua Knesset Amir Ohana. Otoritas Palestina menegaskan bahwa tepi barat merupakan bagian dari wilayah negara Palestina di masa depan. Mereka menilai setiap upaya pencaplokan akan menggagalkan solusi dua negara. Diketahui, Israel telah menduduki tepi barat sejak Perang Timur Tengah pada 1967 dan terus memperluas pembangunan permukiman Yahudi. Termasuk setelah konflik di jalur Gaza yang dimulai pada Oktober 2023 lalu. Berdasarkan data otoritas Palestina, lebih dari 980 warga tepi barat tewas dan lebih dari 7.000 lainnya luka akibat serangan militer Israel maupun kekerasan dari pemukiman Yahudi ilegal sejak 7 Oktober 2023. Mahkamah Internasional atau ICJ pada Juli 2024 menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina tidak sah. Dan menyerukan penghentian serta pengosongan seluruh permukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur. Israel mendesak Tiongkok untuk menekan Iran terkait ambisi militer dan nuklirnya. Konsul Jenderal Israel di Shanghai Ravin Paer menyebut Iran akan runtuh jika China berhenti membeli minyaknya. Israel mendesak Tiongkok untuk menekan Iran terkait ambisi militer dan nuklirnya. Konsul Jenderal Israel di Shanghai Ravin Paer menyebut Iran akan runtuh jika China berhenti membeli minyaknya.
China membeli sekitar 90% ekspor minyak Iran atau sekitar 1,7 juta barel per hari. Bayer menuding pendapatan minyak Iran dipakai untuk membiayai aktivitas jahat di kawasan Timur Tengah. Seruan ini muncul usai perang singkat antara Israel dan Iran yang merusak sejumlah fasilitas nuklir dan menewaskan tokoh penting. Gencatan senjata telah diberlakukan, namun Iran masih menyatakan siap membalas agresi. China dan Rusia sempat mengutuk serangan Israel, tetapi tak memberi dukungan langsung ke Teheran. Meski begitu, China tetap mendorong solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina. Israel dan China masih mempertahankan hubungan dagang meski berselisih pandang politik. Bayer menyatakan China punya pengaruh besar, namun tampaknya tak tertarik menjadi mediator. Menurutnya, menjadi mediator butuh tanggung jawab besar dan keputusan sulit yang tak ingin diambil Beijing. Senat Amerika Serikat mengesahkan One Big Beautiful Bill senilai 3,3 triliun dolar Amerika Serikat. Namun hal itu justru membebani keluarga di Amerika Serikat dengan meningkatnya pajak. Pengesahan Senat Amerika Serikat atas One Big Beautiful Bill senilai 3,3 triliun dolar Amerika Serikat akan membebani keluarga Amerika dengan utang federal baru sebesar 38 dolar Amerika Serikat setiap hari, yang akan bertambah menjadi 13.800 dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Pada hari Selasa, Senat menyetujui langkah pajak dan pengeluaran ini secara tipis, yang diproyeksikan akan menambah defisit hingga tahun 2034 karena pemotongan pajak dan pengeluaran militer yang diperluas, mendorong defisit nasional hingga mencapai rekor 130% dari PDB pada tahun 2030, yang membebani warga dengan utang lintas generasi. Undang-undang tersebut mencakup lebih banyak pengeluaran untuk keamanan perbatasan, pertahanan, dan produksi energi, dengan pemotongan untuk perawatan kesehatan, program gizi, dan subsidi kendaraan listrik. RUU tersebut memperpanjang Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tahun 2017 yang akan berakhir pada akhir tahun 2025. RUU besar tersebut akan menambah defisit sekitar 3,3 triliun dolar dalam dekade berikutnya,
lebih tinggi dari defisit 2,8 triliun dolar dalam versi yang disahkan oleh DPR pada tanggal 22 Mei, menurut perkiraan terbaru oleh Kantor Anggaran Kongres pada hari Minggu. Amerika Serikat memiliki sekitar 132 juta rumah tangga, dengan pemerintah federal yang menambah hampir 5 miliar dolar Amerika Serikat dalam utang baru setiap hari. Ini berarti peningkatan hampir 38 dolar Amerika Serikat dalam utang per rumah tangga per hari. Meskipun rata-rata orang Amerika mungkin tidak memahami lintasan legislatif besar dan indah, mereka tentu telah merasakan dampak dari kenaikan harga, suku bunga yang lebih tinggi, tagihan medis yang meningkat, dan beban pinjaman mahasiswa. Semua ini terkait erat dengan meningkatnya utang. Parlemen UK menyetujui pelarangan Palestine Action dengan menetapkannya sebagai organisasi teroris. Pemerintah menuduh mereka menyebabkan kerusakan besar, dan jika disetujui oleh Majelis Tinggi, maka pelarangan Palestine Action resmi akan segera berlaku. Question is, as on the order paper, as many as are opinion say aye. Aye. Of the contrary, no. Division, flag alarm. Para anggota Parlemen United Kingdom pada Rabu 2 Juli 2025 memberikan suara untuk melarang kelompok pro-Palestina Palestine Action dengan menetapkannya sebagai organisasi teroris. The ayes to the right, 385. The noes to the left, 26. The ayes to the right were 385. Palestine Action yang menggambarkan dirinya sebagai gerakan aksi langsung secara rutin menargetkan perusahaan-perusahaan di UK yang memiliki hubungan dengan Israel, termasuk perusahaan pertahanan Israel, Elbit System, yang mereka sebut sebagai target utama. Order. The ayes to the right, 385. The noes to the left. Pemerintah Partai Buruh Inggris menuduh kelompok ini menyebabkan kerusakan senilai jutaan pound sterling yang menjadi pemicu keputusan untuk melarang kelompok tersebut. Pelarangan ini akan secara resmi menetapkan Palestine Action sebagai organisasi teroris yang setara dengan ISIS atau Al-Qaeda, sehingga siapapun yang mendukung atau menjadi anggota tersebut akan dianggap sebagai tindakan kriminal. Order. The ayes to the right, 385. Perintah pelarangan ini akan diajukan ke Majelis Tinggi Parlemen pada Kamis 3 Juli 2025. Jika disetujui, pelarangan terhadap Palestine Action akan berlaku dalam beberapa hari ke depan. Timnas Iran dipastikan tetap tampil di Piala Dunia 2026 meski negaranya termasuk dalam daftar travel ban Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengecualian khusus bagi atlet membuat Iran sah berlaga di turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Timnas Iran dipastikan tetap bisa ambil bagian di Piala Dunia 2026 meskipun Amerika Serikat memberlakukan larangan masuk atau travel ban bagi warga dari 12 negara termasuk Iran. Larangan tersebut diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mulai berlaku. Kedua 12 negara yang masuk dalam daftar larangan adalah Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman. Larangan ini merupakan kebijakan lanjutan dari instruksi Trump sejak hari pertama menjabat dengan alasan keamanan nasional dan penilaian bahwa negara-negara tersebut dianggap menyebarkan ideologi kebencian atau menyalahgunakan sistem imigrasi Amerika Serikat. Namun menurut laporan media asal Inggris, terdapat pengecualian dalam larangan tersebut. Pada bagian 4 dari surat keputusan resmi, disebutkan bahwa atlet, pelatih, dan pihak yang terlibat dalam ajang olahraga internasional, termasuk Piala Dunia, tidak termasuk dalam cakupan larangan tersebut. Namun bagi warga sipil yang akan menjadi supporter Iran kemungkinan akan gigit jari. Pasalnya, warga sipil Iran masih masuk dalam kategori yang dilarang masuk ke Amerika Serikat. Hingga kini, baik FIFA maupun AFC belum memberikan keterangan maupun keputusan resmi terkait masalah ini. Ajang Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diketahui, Iran sendiri menjadi negara Asia kedua yang lolos ke Piala Dunia 2026 setelah Jepang. Kepastian ini didapat usai mereka bermain imbang 0-0 melawan Uzbekistan pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret lalu. Sejauh ini sudah 6 negara Asia yang memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026, yakni Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, dan Yordania. Masih tersisa 2 slot yang akan diperebutkan oleh 6 tim yang lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.